Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Lelaban ya. Dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu tanpa ada halangan apapun. Dan salam sukses buat peternak yang ada di negeri ini. Oke teman-teman, kembali saya review ini. Ini adalah pemberian rumput pakan kering, dimana rumput pakan kering ini yang sudah kita potong, yang sudah kita jemurkan 2-3 hari ya teman-teman. Ini tanpa kita bal. Kalau di video sebelumnya itu kita bal pakai mekanis, jadi habis dipotong langsung kita jemur saja di areal untuk menghemat biaya juga. Dan ini jenis rumputnya ya teman-teman, mungkin penonton yang baru nonton, ini jenis rumputnya tule grass dan dicampur dengan rumput gulma liar. Jadi presentasinya bagaimana? Jadi untuk rumput tule grass ini 80% dari total kuantitinya, dan 20%-nya kita campur rumput gulma ya teman-teman. Dan rumput kering ini juga teman-teman, ini kan juga bisa juga sebagai untuk stok pakan kita ya di pada saat musim hujan atau musim paceklik. Anginnya kencang kali ya. Bisa kita sediakan. Jadi untuk pakan ternak tersebut selalu tersedia ya, jadi tanpa ada kekosongan baik di pagi hari ataupun siang hari atau sore hari ya, jadi tetap tersedia ya. Kenapa kami lebih memilih jenis rumput dengan rumput kering ya teman-teman? Sekarang perbandingannya yang ini sambil sharing kita teman-teman. Misalkan kebutuhan sapi ini, misalkan ya teman-teman, untuk mencukupi kebutuhannya dia satu hari itu misalkan 10 kg. Kalau kita pemberiannya dengan rumput hijauan yang segar yang baru kita potong, berarti yang akan terserap di dalam tubuh si ternak tersebut hanya 2 kilo saja teman-teman. Karena 80%-nya itu adalah kadar air. Ya, jadi untuk rumput kering ini kalau misalkan kita kasih dia 10 kg dengan kebutuhannya dia, berarti yang terserap ya 80% ya, jadi artinya 20% yang kadar airnya itu terbuang, berarti dia yang dikonsumsinya itu 8 kilo teman-teman. Makanya kita lebih mementingkan untuk pemberian rumput kering ini juga teman-teman. Tapi untuk syarat-syarat yang dari rumput kering ini juga perlu kita perhatikan. Yang pertama, dipastikan juga tidak berjamur ya teman-teman ya, dipastikan tidak berjamur. Dan untuk pengeringannya misalkan di gudang pakan ataupun di areal pemotongan itu dipastikan dia merata. Dan teman-teman juga harus memastikan untuk ketersediaan air ya, karena ini kan rumput kering, jadi air itu harus juga selalu tersedia di bak minumnya ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa mencoba ya teman-teman, campuran dengan rumput yang kita tanam dengan rumput gulma liar. Misalkan salah satu contoh paspalum itu bisa dicampur, kemudian bracharia decumbens atau rumput humilis itu bisa kita campur. Jadi biar lebih presentasinya lebih banyak juga secara kuantiti. Dan dipastikan juga untuk pemilihan jenis rumput yang kering ini yang lebih efektif ini, yang kita saat ini yang kita kembangkan ini pakai rumput tule grass juga ya teman-teman. Ya mungkin teman-teman juga bisa mencoba ya. Biasanya teman-teman kalau belum terbiasa dia memakan rumput kering, jadi yang pertama kita lakukan itu kita hilangkan dulu, tidak ada pemberian satu hari misalkan rumput segarnya ya teman-teman. Jadi kita kasih khusus rumput kering saja dulu, kita latih dia sampai 1 hari sampai 4 hari ya teman-teman, dan dia akan terbiasa nanti ya. Ini untuk pemberian pakan di kata lihat ya teman-teman. Kenapa ada pertanyaan juga teman-teman, kenapa tidak pakai atap ya teman-teman? Jadi konsep yang kita ini adalah kata lihat, yaitu untuk mengobati vaksinasi, mengobati drafting atau drafting sapi yang di areal breeding ya teman-teman. Jadi ini perbedaannya. Biasanya yang untuk fattening itu biasanya atau penggemukan itu pakai atap semua ya teman-teman. Oke, ini sambil kita lihat ya. Ini sampai 4 orang ini teman-teman untuk pemberian pakan sapinya. Kenapa sampai 4 orang? Kalau
kita buatkan satu orang saja, nanti yang satunya sudah cepat habis, jadi semua langsung merata saja teman-teman. Intinya pemberian pakan sapi ini kita pemberiannya semua merata untuk semua ternak itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk sharing kali ini ya teman-teman. Semoga sehat selalu dan jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.